Bapak Ibu yang kami hormati atau teman-teman sekalian, di sini untuk tesis yang akan kami lakukan dengan judul Implementasi Problem Based Learning bermuatan STEM terhadap kemampuan memecahkan masalah dan efikasi diri siswa SMK di Gunung Kidul pada materi zat dan perubahannya. Tentunya diawali dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang masalah dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 289 Tahun 90 tentang Pendidikan Menengah yang memiliki tujuan utama yaitu sikap profesional di dunia kerja. Kemudian menyertainya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa warga negara yang kreatif harus dibentuk dan mandiri. Kemudian tujuan khususnya membentuk pekerja yang produktif dan mandiri. Selanjutnya skor PISA 2018 tentang kemampuan sains di posisi 71 dari 80 negara yang tentunya masih rendah di negara kita. Lalu latar belakang dari beberapa jurnal yaitu jurnal NOAA tahun 2023 yang menyampaikan bahwa OECD menyampaikan bahwa 3,5% siswa masih memiliki tingkat kompetensi rendah, bahkan 17%-nya lebih rendah dari kompetensi rendah itu. Yaitu mereka hanya bisa mengenal dan membedakan konsep. Jadi belum bisa berpikir kritis, memecahkan masalah. Kemudian di kompetensi abad 21 berpikir kreatif dan merupakan bagian dari berpikir kritis. Kemudian notulen dari MGMP Kimia tahun 2022-2023 yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah masih rendah dilihat dari jawaban uraian sumatif. Begitu juga dengan tingkat kepercayaan diri masih rendah dilihat dari inisiatif dan kecakapan menjelaskan di saat presentasi. Nah, hal ini dikaitkan dengan efikasi yaitu kepercayaan diri siswa. Selanjutnya ada beberapa jurnal, yaitu yang pertama Karta Miharja tahun 2020 yang menyampaikan bahwa PBL memberikan dampak positif pada kognitif dan psikomotorik siswa. Kemudian jurnal Andriani 2021, PBL memberi dampak positif pada kemampuan berpikir analitik dan sikap ilmiah. Di jurnal Prastika tahun 2022 juga menyampaikan bahwa PBL yang terintegrasi STEM memberi dampak positif pada kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep kimia. Selanjutnya kita memasuki ke identifikasi masalah. Yang pertama, seberapa efektifkah penerapan PBL STEM dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah? Masalah yang lain yaitu bagaimana perubahan efikasi diri setelah mengikuti pembelajaran PBL STEM. Masalah yang lain, apakah ada perbedaan kemampuan memecahkan masalah siswa kelas PBL STEM dengan Direct Instruction? Kemudian, apakah ada perbedaan tingkat efikasi siswa kelas PBL STEM dengan DI? Apa saja faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi PBL STEM? Bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan metode PBL STEM tersebut? Bagaimana persepsi guru terhadap implementasi pembelajaran dengan metode PBL STEM? Supaya permasalahannya tidak berkembang lebih luas, maka di sini kami membatasi masalah. Yang pertama, pembelajaran menerapkan model PBL STEM, kemudian kemampuan memecahkan masalah diidentifikasi, kemudian efikasi diri diukur, kemudian materi yang dipakai adalah materi IPAS, materi dan perubahannya terutama di bagian pemisahan campuran, di mana di situ menggunakan kurikulum Merdeka dan dilakukan di SMK di Gunung Kidul. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut, berikut ini ada 3 rumusan masalah yang ingin kami pecahkan menggunakan penelitian ini. Yang pertama adalah berapa besar efektivitas implementasi metode problem-based learning yang berfokus pada pendekatan STEM dalam meningkatkan kemampuan peserta didik SMK di Gunung Kidul dalam memecahkan masalah dan meningkatkan efikasi diri pada materi zat dan perubahannya.
Rumusan masalah yang kedua yaitu adakah perbedaan kemampuan memecahkan masalah antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan metode PBL STEM dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan metode DI pada materi zat yang berbahannya di SMK di Gunung Kidul. Rumusan masalah yang ketiga adalah adakah perbedaan tingkat efikasi diri antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan metode PBL STEM dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan metode DI pada materi zat yang berbahannya di SMK di Gunung Kidul. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengevaluasi efektivitas implementasi metode PBL yang berfokus pada pendekatan STEM. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk membandingkan kemampuan memecahkan masalah antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL STEM dengan yang mengikuti DI. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu membandingkan tingkat efikasi diri antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL STEM dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran metode DI. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis terdapat kontribusi pada literatur, pemahaman tentang PBL dan STEM, memperdalam pemahaman materi, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian untuk manfaat praktis, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik, meningkatkan efikasi diri peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan pedoman untuk pengembangan kurikulum. Untuk lebih rincinya ada di proposal tesis mengenai manfaat-manfaat tersebut secara detailnya. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka. Tentunya di sini kami mengkaji tentang yang pertama teori tentang PBM, kedua STEM, ketiga kemampuan memecahkan masalah, keempat efikasi diri. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan hipotesis. Kita masuk ke kajian teori tentang PBL. PBL pada awalnya dipakai di kelas kesehatan. Di sini kami ambil dari buku Barrows and Tamblyn tahun 1980 di halaman 12-13, di mana guru melakukan spesifikasi masalah yang akan dipakai, cakupan atau luasnya masalah, dan subjek yang relevan dengan masalah. Masalah yang dipakai memiliki hubungan dengan apa yang telah dipelajari siswa dan bernilai atau profesi. Karena di sini kita ada penelitian di SMK. Kemudian PBL mampu meningkatkan motivasi, rasa senang, sifat dewasa, skill memecahkan masalah, dan skill tentang sebab akibat. Di buku yang lain yang ditulis oleh Thorpe dan Sage di tahun 2002 halaman 10, guru mendesain masalah dalam PBL berdasarkan kasus interdisipliner dan masalah-masalah tersebut adalah masalah nyata dalam kehidupan. Jadi dalam PBL itu masalah-masalah yang kita angkat dalam pembelajaran adalah masalah yang dihadapi siswa di lingkungan tersebut. Kemudian masih di kajian teori, kami mengambil 18 jurnal, dan di sini akan kami sampaikan beberapa saja. Yang pertama, PBL merupakan cara yang sangat bagus untuk peserta didik belajar hal-hal terkait lingkungan di Swedia yang ditulis oleh Jensen, Söderström, Andersson, dan Nording tahun 2015. Jurnal yang lain menyatakan bahwa materi asam basa sesuai kurikulum 2013 di Indonesia dengan menggunakan PBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Di jurnal yang lain menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis analitis dan sikap ilmiah memberikan efek yang positif. Kemudian LKPD praktikum kimia berbasis model PBL dapat memenuhi syarat untuk digunakan di kelas SMA. Selanjutnya, tentunya karena ini adalah model PBL harus ada sintak. Di sini kami ambil dari Sofyan Wakiran Komaria Triwiono tahun 2017 yang menyampaikan bahwa sintak-sintak PBL dari tahap 1 sampai tahap 5 yang pertama mengorientasikan peserta didik terhadap masalah sampai menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya kajian teori yang kedua setelah PBL adalah STEM. Di dalam bukunya Vela tahun 2021 menyatakan bahwa suatu konsep STEM, singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics, merupakan simbol persatuan dari beberapa aspek yang penting bagi manusia
untuk menjembatani antara mental dan fisik manusia. Sehingga melalui STEM ini manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, STEM dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama menyatakan bahwa modul berbasis STEM mampu meningkatkan hasil belajar kimia umum dan motivasi peserta didik. STEM juga mampu meningkatkan kompleksitas struktur kognitif peserta didik. Hasil belajar dan kemampuan berpikir sains meningkat menggunakan STEM. Kemudian STEM PBL menunjukkan peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. STEM yang diintegrasikan dengan PBL juga merangsang aspek afektif dalam pengembangan literasi kimia. Di kajian teori yang ketiga, kita mengkaji tentang kemampuan memecahkan masalah yang merupakan salah satu kemampuan abad 21 yang harus dikembangkan di Indonesia. Di dalam bukunya, di buku edisi ke-8, Solso, Macklin, dan Machin tahun 2008, menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Kemudian di bukunya Polya tahun 1957 juga disampaikan bahwa memecahkan masalah bisa diawali dari menyelesaikan masalah-masalah yang mirip sehingga bisa dilakukan analogi dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Polya juga menyampaikan bahwa ketidakmampuan menyelesaikan masalah janganlah membuat seseorang menjadi sedih atau bahkan menderita, sehingga dia harus mengingat kesuksesan-kesuksesan yang sudah dia lakukan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dia nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang senada atau mirip. Masih di dalam Polya yang ditulis tahun 1957 terdapat 4 indikator kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama adalah memahami masalah, kedua menyusun rencana penyelesaian, ketiga melakukan penyelesaian, keempat melihat keseluruhan jawaban. Nah, di dalam jurnal-jurnal tentang kemampuan memecahkan masalah, di sini kami ambil beberapa. Yang pertama, PBL mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dengan kategori di atas medium. Kemudian PJBL juga mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang merupakan bagian dari kemampuan memecahkan masalah. Kemudian rata-rata tingkat problem solving skill mahasiswa berada pada kategori sedang, jadi masih dalam kategori sedang. Selanjutnya, kajian teori yang keempat tentang efikasi diri. Efikasi diri disampaikan oleh Chung dalam bukunya tahun 2012. Dia menyampaikan bahwa menurut Bandura, self-efikasi adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk merencanakan dan melakukan tugas tertentu dengan efektif. Kemudian kami juga melihat di buku Bandura itu sendiri yang diterbitkan tahun 1997, bahwa karakteristik seseorang yang memiliki self-efikasi tinggi antara lain siswa tersebut atau seseorang tersebut merasa yakin bahwa mereka mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang mereka hadapi, kemudian tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, di dalam Bandura ini di halaman 22 sampai 43 juga disampaikan bahwa keyakinan efikasi atau efikasi beliefs ini terdiri dari 3 domain, level, strength, dan generality. Jadi dalam banyak hal biasanya peneliti mengambil 3 hal ini, yaitu level, strength, dan generality. Masih di buku Bandura yang terbit tahun 97, di halaman 116, bahwa efikasi diri juga terkait erat dengan 4 hal atau proses, yaitu kognitif, motivasi, afeksi, dan seleksi. Jadi instrumen biasanya mengambil 4 hal ini atau 3 hal tadi yang ada di depan. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk efikasi diri di dalam jurnal. Ada beberapa jurnal yang di dalamnya meneliti tentang efikasi diri. Salah satunya adalah Kapanzana di tahun 2020 yang menyatakan bahwa STEM dapat digunakan untuk mengetahui efikasi diri siswa, yang di sana menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat percaya diri siswa masih rendah, terbukti dengan masih banyak siswa yang menganggap
mata pelajaran kimia itu sulit. Kemudian di tahun yang sama, Zarkasi dan Partana juga menyampaikan bahwa efikasi diri dipengaruhi oleh kepercayaan diri, memecahkan masalah, motivasi, pengalaman, dan lingkungan sosial. Kemudian ada beberapa jurnal-jurnal yang lain juga menyatakan hal senada. Di salah satunya adalah efikasi diri dapat ditingkatkan menggunakan media komputer dalam pembelajaran kimia. Kemudian kita memasuki ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini kami bagi menjadi beberapa. Yang pertama tentang PBL sebagai model pembelajaran. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah kami sampaikan di depan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik. PBL melibatkan peserta didik dalam situasi nyata yang menantang dan memerlukan pemecahan masalah melalui kolaborasi, pemikiran kritis, dan penerapan pengetahuan. Dalam kerangka berpikir ini, PBL dipilih sebagai model utama untuk memfasilitasi pembelajaran materi dan perubahannya. Kemudian integrasi STEM. Dalam pola berpikir kami, bahwa penelitian ini memasukkan dimensi STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Mathematics, implementasi PBL. Pendekatan STEM memadukan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu tersebut sehingga peserta didik dapat melihat keterkaitan antara materi zat dan perubahan dengan konteks dunia nyata. Dalam penelitian ini, PBL bermuatan STEM digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi tersebut dan meningkatkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, kalau kami sampaikan dalam bentuk bagan, maka kerangka berpikir kami diawali dari PISA, kemudian peraturan pemerintah, kemudian observasi, pengalaman mengajar guru, kemudian jurnal, yang dari sana kita bisa mengetahui bahwa kemampuan memecahkan masalah itu masih rendah, kemudian efikasi diri atau kepercayaan diri siswa juga masih rendah, sehingga kami menerapkan pembelajaran model PBL STEM di mapel IPAS, materi dan perubahannya dalam kurikulum Merdeka, dengan sintak PBL yang pertama memberikan orientasi terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar sampai menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah, kemudian dibandingkan dengan kelas kontrol dengan analisis yang kemungkinan besar kami akan melakukan analisis statistik ANOVA, yang di situ berarti kami melakukan eksperimen, kuasi eksperimen. Kemudian kami akan membahas kesimpulan-kesimpulan, sehingga kami akan mengetahui manfaat, apakah memberikan manfaat untuk meningkatnya kemampuan memecahkan masalah dan efikasi diri. Kemudian nanti diharapkan dari penelitian ini ada saran-saran terkait tentang PBL, STEM, kemampuan memecahkan masalah, dan efikasi diri. Dari hal tersebut, ada beberapa hipotesis. Yang pertama, hipotesis tentang kemampuan memecahkan masalah, di mana hipotesis alternatifnya bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan memecahkan masalah peserta didik pada kelas yang menerapkan PBL STEM dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan DI. Hipotesis yang kedua mengenai efikasi diri, di mana hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan signifikan dalam efikasi diri peserta didik pada kelas yang menerapkan PBL STEM. Selanjutnya kami masuki bab 3 atau metode penelitian. Di metode penelitian ini ada desain penelitian, lokasi dan waktu, sumber data, sampai analisis data. Kita masuk ke desain penelitian. Dari buku Sugiono tahun 2013, kalau kami bisa menyimpulkan, penelitian kami ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu yang memiliki ciri adanya pengumpulan data pada sampel atau populasi dengan pengujian dan pengembangan instrumen terlebih dahulu sehingga dihasilkan data yang dapat dianalisis secara matematis menggunakan statistik. Berdasarkan buku Sugiono tersebut, langkah-langkah yang dapat kami lakukan adalah diawali dari rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, pengumpulan data, yang pengumpulan data ini diawali dari sampel atau populasi, kemudian sebelum pengumpulan data ada pengujian dan pengembangan instrumen, setelah pengumpulan data ada analisis, kemudian baru ada kesimpulan dan saran.
Kemudian berdasarkan buku Suyetno tahun 2018, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, lebih tepatnya kuasi eksperimen karena penelitian ini mencari tahu pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Jadi ada dua kelompok yang dipilih secara acak, kemudian diperlakukan perlakuan, kemudian dibandingkan. Kalau diwujudkan dalam bentuk tabel, maka desain penelitiannya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ada kelas kontrol dan eksperimen, kemudian ada perlakuan, kelas kontrol dengan DI, eksperimen dengan PBL STEM, kemudian hasil belajarnya, kita lihat kemampuan berpikir kritisnya dan edukasi dirinya. Tentunya nanti ada analisis statistik yang dari awal ada normalitas, homogenitas, kemudian kemungkinan kami akan menggunakan ANOVA. Kemudian jika menggunakan konsepnya buku Sugiono tahun 2013, desain penelitian ini juga dapat dituliskan dalam bentuk rumus RO1X1O2, RO3X2O4 dengan keterangan bahwa R adalah kelas yang diacak secara random, kemudian O1 adalah hasil pretest kelas kontrol, X1 adalah perlakuan kontrol pembelajaran DI, O2 adalah hasil post-test kelas kontrol, O3 adalah hasil pretest kelas eksperimen, X2 perlakuan eksperimen pembelajaran PBL STEM, O4 adalah hasil post-test kelas eksperimen. Jadi nanti membandingkan O1, O2, O3, O4. Kita masuk ke lokasi tempat waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Gunung Kidul, penelitian dilakukan di semester Gasal, kalau diperkirakan sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2023. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari soal atau instrumen yang dikerjakan oleh peserta didik dengan jumlah peserta didik diperkirakan sekitar 72 dari kelas kontrol dan 72 dari kelas eksperimen. Kemudian masuki ke sumber data, populasi yang kami gunakan adalah SMK dengan kriteria yang pertama ada di Gunung Kidul, kemudian dia harus sudah menerapkan SMM ISO 9001 tahun 2015, akreditasi harus A, masuk kategori SMK PK atau COE, kemudian menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Dari kriteria populasi tersebut, maka terdapat 3 sekolah, yaitu SMK Negeri Saptosari atau mereka biasa menyebutnya Skatusa, yang terdiri dari 4 kompetensi keahlian teknik, kemudian SMK Negeri Dawonosari atau mereka biasa menyebut Semakadano dengan terdiri dari 9 kompetensi keahlian teknik, yang ketiga SMK Muhammadiyah Suplayan atau MUSPLA, yang terdiri dari 6 kompetensi keahlian teknik. Dari populasi tersebut, kami mengambil sampel SMK Negeri 2 Wonosari, yang jika dipresentasikan sampel tersebut adalah 33% dari populasi atau lebih besar dari 20% populasi. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik random sampling digunakan untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rencana penelitian kami menggunakan 2 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen yang berasal dari 15 kelas 10 di SMK Negeri 2 Wonosari yang masing-masing terdiri dari 36. Jadi kelas kontrol nanti akan terdiri dari 72, kelas eksperimen 72 peserta didik. Dengan instrumen terdiri dari instrumen soal yang mengukur kemampuan masalah dan instrumen non-tes atau angket yang mengukur efikasi diri peserta didik. Instrumen akan dilakukan validasi logis. Validasi logis dilakukan pada instrumen yang pertama adalah modul ajar atau dahulu dikenal dengan LPP, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, ketiga soal tes ini ada di modul ajar, kemudian yang keempat adalah soal non-tes atau efikasi diri. Soal tes atau non-tes juga divalidasi secara substansi, konstruksi, dan bahasa. Selanjutnya memasuki ke absahan data. Data berasal dari instrumen modul ajar IPS kelas 10 yang di dalamnya terdapat soal ujian sumatif untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah yang divalidasi konstruk oleh 2 orang dosen dan 2 guru IPAS. Validasi konstruk dilakukan untuk memastikan apakah modul ajar yang digunakan benar-benar menerapkan sintak PBL yang mengintegrasikan STEM di dalamnya atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan perbaikan. Kemudian instrumen non-tes yang digunakan untuk mengukur efikasi diri peserta didik divalidasi konstruk oleh 2 dosen dan 2 guru IPAS. Selanjutnya adalah analisis data. Dari hasil tes
diuji normalitas dan homogenitas untuk nanti bisa digunakan uji ANOVA untuk membandingkan hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian uji ANOVA ini harus memenuhi 4 syarat sesuai dengan buku Nuryadi tahun 2017. Selanjutnya di sini kami menggunakan beberapa daftar pustaka yang kalau kami sintesis atau kami simpulkan bahwa sumber pustaka primer, yaitu sumber pustaka primer kami adalah artikel jurnal, proceeding, review, tesis, disertasi, dan sejenisnya minimal 50%. Dan kalau kami hitung maka jumlahnya sumber pustaka primer kami 73%. Kemudian sumber pustaka 8 tahun terakhir minimal 60%. Kalau kami hitung maka sumber pustaka kami 8 tahun terakhir jumlahnya 63%. Kemudian jumlah sumber pustaka 49 untuk proposal kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan ke Bu Eli. Ya, monggo Bu. Oke, baik Pak Agil, semangat ya. Sudah saya seminar proposal. Nanti setelah ini tentunya konsultasi bisa langsung ketemu saya juga ya minggu depan ya bisa dijadwalkan. Nah untuk berita acara mungkin bisa dicatat juga Pak Agil. Jadi beberapa catatan dari saya. Nanti untuk latar belakang masalah bisa ditambahkan pengalaman peneliti, pengalaman Pak Agil selama ini mengajar di kelas ya. Oke, atau juga bisa dikatakan nanti tambahkan kajian empiriknya dari hasil studi pendahuluan itu menjadi sumber primer ketika kita ungkapkan di latar belakang masalah, ya. Nah, jadi pengalaman Pak Agil dibahas terkait penerapan model pembelajaran selama ini, terkait efikasi diri peserta didik bagaimana, begitu juga terkait kemampuan pemecahan masalah peserta didik, begitu ya. Begitu juga terkait dengan materi ajarnya, gitu ya. Nah, kenapa dibeli materi itu? Ada masalah apa di sana? Begitu. Jadi bahkan kajian empirik dan pengalaman peneliti ya sebagai studi pendahuluan itu menjadi sumber primer di bagian latar belakang masalah. Kemudian berikutnya untuk identifikasi masalah nanti Bapak bunyikan dalam bentuk kalimat berita ya yang menunjukkan memang itu masalah dan itu tentunya sudah diungkap ya kalimat lengkapnya di latar belakang masalah masih rendahnya efikasi diri misalnya kemampuan memecahkan masalah peserta didik belum berkembang dengan baik gitu ya dan lain sebagainya. Oke, sebentar ya Pak ya, saya ada perlu. Baik, lanjut ya Pak Agil ya. Jadi identifikasi masalah itu menunjukkan memang permasalahan yang mau dicarikan solusinya gitu ya dalam bentuk kalimat berita. Berikutnya untuk rumusan masalahnya nanti karena ini kuas eksperimen dan termasuk saya lihat jenis penelitian kuantitatif begitu ya. Jadi kalimatnya seperti yang Pak Agil tuliskan di rumusan masalah nomor 3. Adakah perbedaan atau apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam
kemampuan memecahkan masalah dan efikasi diri gitu ya. Antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PJBL dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan mungkin jangan direct instruction di lapangan, karena sebenarnya untuk direct instruction itu untuk kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Mungkin lebih ke arah pendekatan saintifik gitu ya Pak ya, yang kelas kontrolnya. Jadi antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PJBL dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, ya, apakah terdapat perbedaan dalam dua hal? Rumusan masalah berikutnya, apakah terdapat perbedaan dalam kemampuan memecahkan masalah saja? Berikutnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam efikasi diri? Tadi ya, antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kemudian, itu ada 3 rumusan masalah. Misalnya bisa juga ditanyakan Eh, kalau ingin melihat kemampuan pemecahan masalah profilnya boleh atau berapa sumbangan. Metodologi penelitian pendidikan udah diambil di semester ini ya Pak Agil ya. Heeh. Jadi berapa sumbangan penerapan model PJBL terhadap kemampuan memecahkan masalah dan efikasi diri. Berikutnya berapa sumbangan penerapan model terhadap kemampuan memecahkan masalah saja. Berikutnya terhadap jadi berapa sumbangan penerapan model terhadap efikasi diri. Berarti minimal sudah 6 rumusan masalah. Dari 6 rumusan masalah itu nanti tujuan penelitiannya menyesuaikan jadi 6 juga. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut ke kajian teorinya. Jadi membahas pembelajaran kimia tentunya ya. Kemudian model PJBL, kemudian terkait STEM, kemudian berikutnya kemampuan memecahkan masalah, efikasi diri, kemudian yang terakhir terkait materi pelajarannya gitu ya. Nanti sesuai dengan kurikulum mungkin yang di SKKD tujuan pembelajaran misalnya ditambahkan di sana. Ya. Nah, berikutnya untuk desain penelitiannya tadi desainnya pre-post ya Pak, pretest post-test ya. Ya. Ya, oke, sudah sesuai. Tinggal nanti ini Pak, coba kisi instrumen untuk kemampuan memecahkan masalah dan efikasi dirinya seperti apa? Untuk instrumen pemecahan masalah itu ada rubrik scoring yang terdiri dari apakah memahami, membuat rencana pemecahan, melakukan Ah, perhitungan. ya, berarti indikatornya ada memahami masalah, mungkin gitu ya, Ya, membuat rencana pemecahan, melakukan perhitungan atau analisis, kemudian memeriksa dan semua aspek ini nanti Bapak harus bisa mengukurnya di setiap item soal gitu ya Pak ya. ya, Jadi soal nomor satu, misalnya kalau membuat soalnya esai, ya, nah, soal nomor satu itu Bapak harus bisa melihat oh, bahwa siswa ini dia memahami masalah, dia bisa membuat rencana, bisa menganalisis, melakukan perhitungan, kemudian dia juga ada kegiatan mengecek kembali. Nah, itu tolong dieksplisitkan nanti di pertanyaan. Ada stem soal, ada pertanyaan. Yang mana dari pertanyaan yang Bapak buat itu, gitu ya, itu diarahkan supaya siswa bisa ah, bertindak, bisa mengikuti tahapan-tahapan ini, gitu ya Pak ya. Nah, ya, nanti kalau kesulitan, mungkin yang rubriknya aspek pemecahan masalahnya bisa kita sedikit modifikasi gitu Pak. Yang penting memudahkan ya, kita sebagai peneliti untuk melakukan pengukuran. ya, Bu.
Oke. Untuk efikasi dirinya, Pak. Efikasi diri. Untuk efikasi diri, kami ada komponen level, komponen strength, dan komponen generality, Bu. Untuk efikasi dirinya, komponennya apa saja, Pak? Ada Komponen label, ada level, strength, kemudian strength, apa lagi? dan generality. Generality. Oke, nanti ini untuk level juga diterjemahkan menjadi berapa indikator, ya. Ya, Bu. Ada beberapa indikator untuk Oh iya, satu nanti level. ini dibuat angket lengkapnya belum ya, Pak ya? Ya, Itu, Bu. yakin terkait mau ke mempelajari materi, menyelesaikan soal, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, Bu. Oke, baik, saya kira cukup. Jadi ini awal gitu ya Pak ya untuk seminar proposal ini tentunya Ya, karena ini materinya nanti kira-kira dilaksanakan di bulan Pak. ya, Agustus sampai Oktober, Bu, kira-kira. Oke, berarti punya waktu 1 bulan, Bapak segera menyusun instrumen itu, konsultasikan dengan saya, instrumen-instrumen itu untuk dilakukan nanti validasi logis, kemudian selanjutnya untuk soal kemampuan memecahkan masalah ada eh, namanya validasi empirik juga. Itu ya, Pak Agil ya. Ya, Pak. Ya, Ya. Bu. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih Baik. semuanya. Ada yang ingin ditanyakan enggak ya? Tidak ada? Kalau Tidak. tanya-tanya lewat WA, gitu, Bu. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.